Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas demonstrasi kontekstual saya dalam modul 3.1. Kali ini wawancara kedua saya bersama Kepala Sekolah SDN Kanginan 1 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Bapak hari ini sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama saya CGP Angkatan 7 dalam rangka demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk sebelumnya nih Pak, Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Sahrul Bahri SPDSD, Kepala SD Negeri Kanginan 1, Kecamatan Pamekasan, akan melayani dan membantu CGP dalam menyelesaikan tugas modul 3.1 ya. Iya Pak. Oke, mungkin lebih singkatnya waktu gitu Bapak ya. Nanti kita langsung lakukan wawancaranya Bapak ya. Ya, dalam pengambilan keputusan ini Bapak ya, sebagai kepala sekolah. Bapak bagaimana ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Terima kasih. Setiap pimpinan, baik itu kepala sekolah dengan lingkungan sekolahnya, kemudian guru di lingkungan kelas, nanti pasti akan menghadapi permasalahan ketika ada dua pilihan, kemudian kita diminta untuk memutuskan, memilih dari salah satu yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi itu. Maka yang saya lakukan selaku kepala sekolah, yang pertama saya akan identifikasi dulu permasalahan itu, saya catat dulu permasalahannya apa, kemudian siapa orang-orang yang terlibat, kemudian nanti saya pilih apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral, kemudian nanti kami akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut jika kasus tersebut itu adalah sama-sama dalam dua kepentingan ya, benar lawan benar seperti ya, Bapak, dan sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama-sama juga penting seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak menjalankannya? Terima kasih. Jadi ketika saya menghadapi permasalahan seperti itu, dilema etika ya, saya akan mengumpulkan tim yang namanya adalah tim penjamin mutu pendidikan sekolah TPNPS, di mana TPNPS itu menangani 8 standar nasional pendidikan itu bagi saya merupakan partner. Bagi saya adalah dapur untuk pengelolaan di sekolah ini, dan nanti akan disampaikan ke teman guru yang lain dan juga disosialisasikan kepada wali murid. Jadi ketika permasalahan itu sudah saya identifikasi, kemudian saya rembuk, nanti kami akan diskusikan mencari mana kira-kira yang risikonya paling kecil, kemudian nanti saya tidak memilih A atau B, tetapi kami bisa kedua-duanya. Saya bisa menggabungkan, mengkolaborasikan dua yang sama-sama benar itu dengan risiko yang terkecil tentunya, meskipun belum tentu memuaskan semua pihak ya, seperti itu. Oke, jadi kalau berarti mengumpulkan tim gitu Pak mengumpulkan tim. Lalu bagaimana nih Pak langkah-langkah atau prosedurnya dalam mengambilkan keputusan itu Pak? Ya. Jadi setelah saya identifikasi, kemudian saya rembuk dengan tim itu, kemudian nanti pemilihan dari identifikasi itu nanti kita akan pilih mana pendapat-pendapat dari beberapa itu, kemudian nanti saya selaku kepala sekolah akan mengambil keputusan. Dan keputusan itu nanti harus, yang terpenting adalah berpihak kepada murid, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam dilema etika nih Bapak, ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika, apa nih hal-hal yang mungkin dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilema etika Bapak?
Bagi saya ketika saya menyelesaikan dilema etika misalnya itu, kalau yang sifatnya urgent, maka mungkin saya memang bisa mengambil keputusan saat itu juga. Kemudian nanti saya komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Tetapi jika itu tidak urgent, masih ada waktu untuk berkomunikasi dengan tim, maka saya komunikasi dengan tim itu. Tetapi intinya bahwa semua yang saya lakukan tetap harus dikomunikasikan dengan tim atau teman-teman guru yang lain termasuk wali murid kalau itu berhubungan dengan keputusan yang bersifat global sekolah itu. Komunikasi. Ya, komunikasi. Ya, betul. Pasti meskipun komunikasi kata Bapak ya, kolaborasi Ya, gitu komunikasi, Pak ya. kolaborasi. Tetap ada yang namanya tantangan gitu Pak ya. Mungkin apa nih hal-hal yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan itu, khususnya pada kasus dilema etika. Oke. Jadi tantangan yang saya hadapi pertama adalah pola pikir. Jadi masing-masing guru, masing-masing kita itu punya pola pikir masing-masing. Ada ego juga di dalamnya. Kemudian ada yang merasa dirinya paling benar. Kemudian kalau tidak diikuti keputusannya, misalnya nanti dia tidak tidak kurang ser ya dengan keputusan itu. Tetapi bagi saya itu yang terpenting adalah semua kalau dikomunikasikan itu akan berjalan. Yang terpenting bahwa keputusan itu nanti menguntungkan murid terutama dan tidak memihak ke salah satunya. Artinya ada kolaborasi dan di situ seperti itu. Pola pikir dan mindset itu ya yang beda. Iya, berarti dalam waktu penyelesaiannya nih Bapak ya. Apa pada saat menyelesaikan kasus dilema etika itu Bapak langsung menyelesaikannya pada waktu langsung atau masih ada jeda atau jadwal tertentu gitu Pak dalam menyelesaikan kasus tersebut khususnya dilema etika Pak. Lalu mungkin bagaimana dengan prosedur juga? Kalau masalah itu tergantung juga ya. Jadi ketika itu sifatnya mendadak harus diambil keputusan waktu itu juga, maka saya harus mengambil keputusan, tetapi tetap dengan prosedur itu ya. Jadi saya mempertimbangkan banyak hal, jangan berpihak tetapi mengkomunikasikan mana dari dua yang sama-sama benar ini dengan risiko yang paling kecil dan yang pasti yang berpihak ke murid. Tetapi jika itu masih tidak urgent, ada jangka waktu, maka saya tetap komunikasi dengan tim itu. Jadi tetap prosedurnya tetap seperti yang Bapak lakukan. Ya, tetap seperti itu ya. Kalau urgent langsung eksekusi gitu. Pak ya. Jadi lalu apa ada faktor pendukung gitu Pak, atau ada pihak lain yang mungkin bisa membantu Bapak dalam mengambil atau menentukan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan itu, karena memang keputusan itu tidak mutlak dari seorang kepala sekolah, yaitu tadi saya dibantu teman-teman tim, jadi ada diskusi kecil di situ, ada masukan-masukan, kemudian nanti diputuskan mana yang risikonya paling kecil dengan catatan bahwa itu jangan berpihak ke salah satu tetapi mengkomunikasikan dari kedua itu sehingga keputusan itu bisa menguntungkan dan bisa dipertanggungjawabkan nanti kalau misalnya ada komplain dari yang lain. Alhamdulillah Pak, sudah dari percakapan dari awal sampai akhir nih Bapak ya. Mungkin ada pelajaran atau pembelajaran buat Bapak petik gitu ya dari wawancara kita hari ini Bapak, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti itu Bapak. Terima kasih. Jadi dilema etika itu memang nanti semua orang pasti akan mengalami, baik itu di rumah tangga atau di sekolah seperti kita. Tetapi kita harus bijak dalam mengambil keputusan itu. Bagaimana dari dua pendapat yang sama-sama benar itu kita kolaborasikan, kita komunikasikan sehingga nanti keputusan yang diambil itu betul-betul menguntungkan, meskipun yang pasti tidak akan memuaskan kesemuanya, pasti ada salah satu pihak, tetapi itu risiko kita sebagai pimpinan, kita tetap harus tegas, jangan otoriter, tetapi keputusan itu tetap bisa dipertanggungjawabkan seperti itu.
Iya, terima kasih Bapak Ya, terima kasih Sangat sama-sama. mencerahkan Ya. bagi saya JGP Angkatan 7 dalam pengambilan keputusan nih Bapak ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.